Kanal informasi, terinspirasi, terus ada. Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken, dan pagi ini kita akan membahas solusi Bali darurat sampah. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Bali sedang menghadapi krisis sampah yang membutuhkan solusi segera, dan bahkan pemerintah Provinsi Bali juga telah meluncurkan gerakan Bali Bersih Sampah yang menekankan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Nah, bagaimana solusi Bali darurat sampah? Kita akan bahas hal ini bersama narasumber Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Buleleng, Bapak Ketut Santiana SP, dan juga nanti bersama founder Rumah Plastik Bapak Eka Darmawan, dan juga bersama founder Bersih Bersih Bali Bapak Gus Dorma. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga di 0811 399 9790. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Buleleng, Bapak Ketut Santiana SP. Selamat pagi Pak Tut. Selamat pagi, kami ucapkan pada pemirsa yang ada di Kabupaten Buleleng dan umumnya di Indonesia. Selamat berjumpa dalam kegiatan dialog interaktif pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat terima pagi. kasih. Dan juga hadir pula founder Rumah Plastik Bapak Eka Darmawan. Selamat pagi mereka. Selamat pagi semua. Salam sehat selalu Salam tentunya. sehat. Terima kasih sudah hadir juga. Dan di seberang telepon ada founder Bersih Bersih Bali, Brigas Norma. Selamat pagi, Brigas Norma. Selamat pagi, Swastiastu. Om Swastiastu, Engge. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Niki berbincang juga. Sehat, salam sehat tentunya, Brigas Norma di sana. Siap, sehat selalu Niki. Baik, dan intinya kita selalu membahas permasalahan masih Niki, sampah ini masalah atau bagaimana begitu ya, dan bagaimana mendapatkan solusi mengatasi Bali darurat sampah. Dan ini langsung ke DLH Dumun Niki, sarang Pak Ketut. Pak Ketut, bagaimana Niki terkait melihat kondisi terkini terkait dengan Bali darurat sampah gitu. Kalau di Buleleng bagaimana Pak Ketut? Yeah, selamat pagi Pak Bu Eni, kemudian yang terhormat ini Pak Eka Darmawan, selaku founder dari Rumah Plastik. Selanjutnya pada Bung Gus Norma ya dari founder Bersih Bersih Bali. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan sampah sudah tentu untuk Kabupaten Buleleng sebagai acuan di dalam pelaksanaan implementasi surat edaran Gubernur nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah, Bu. Jadi pada hakikatnya dengan adanya persampahan yang ada di Kabupaten Buleleng khususnya, kita sudah melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik.
Hanya saja titik utamanya adalah kesadaran budaya memilah sampah. Dan kita dari pemerintah khususnya dengan stakeholder dari pemerhati lingkungan juga senantiasa tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan edukasi pada masyarakat, pada publik, baik itu lewat digital, ya, medsos dan sebagainya. Kemudian kita bagaimana kita berkomitmen di lintas sektor, kemudian bergotong royong di dalam berbasis kearifan lokal. Ibu tadi bilang, ini bagaimana plastik bentukan yang dulu gak ada sekarang ada. Nah, kembali malah ini mempengaruhi kondisi topografi atau agroklimat dari masyarakat setempat kan begitu, yang menjadi masalah yang sebenarnya ini mempunyai nilai ekonomis dari segi bentukan dari sampah anorganik. Kalau kita lihat dari apa yang Tiang sampaikan, kearifan lokal, ini sudah tentu kita kembali sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, yang sudah tentu di sini adalah dari Bapak Gubernur surat edaran, dan kebetulan juga dari Duta untuk provinsi dan kabupaten adalah Ibu Gubernur, kemudian dari kabupaten ya Bapak Ibu Bupati selaku leadingnya di dalam PSBS, pengelolaan sampah berbasis sumber. Kemudian kalau kita berbicara tentang sampah anorganik, sudah tentu Pergub 97 tahun 2018 tentang pembatasan ini, Ibu. Jadi pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Nah, kita ketahui kalau terkait dengan hal tersebut, kita sudah melaksanakan kegiatan di pemerintah sebelum adanya surat edaran dengan melaksanakan di pemerintah, yaitu surat edaran Ecofis. Bagaimana efisiensi melaksanakan pembatasan sampah plastik, khususnya di sini bentukan sampah plastik, ya, dan berbagai jenis, ya, ada PIT, ada HDPE dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi dampak lingkungan khususnya di tanah dan air. Itu yang sebagai pedoman kami. Program kami di pengelolaan sampah ini baik pemirsa, ini ada dua, di penanganan maupun di pengurangan. Jadi kalau kita bicara penanganan dan pengurangan berarti dari hulu dan hilir. Nah, dari hulu, dari sumber, ini merupakan dari rumah tangga. Jadi kalau kita lihat mengacu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, bahwa peran pemerintah dalam hal ini sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di fasilitas umum itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Itu menjadi juga kebersamaan partisipasi masyarakat di dalam kepedulian lingkungan terkait dengan sampah organik maupun sampah anorganik. Nah, ini sudah kita laksanakan, kegiatan-kegiatan program yang kita laksanakan, yang sebelumnya ada BPASI, Buleleng Pantai Bersih, kemudian yang paling penting di sini di telah sungai atau kali, itu ada Bukalsih, Buleleng Kali Bersih yang kita laksanakan tiap bulan. Jadi bersama masyarakat setempat, kemudian dengan petugas kita kolaborasi dengan OPD yang lain, kita kolaborasi di dalam menciptakan kebersihan dan supaya menciptakan kesehatan bagi kita lingkungan di sekitarnya. Banyak itu hal yang mungkin sudah dilakukan. Bagaimana efektivitasnya, Pak Ketut? Apakah sudah ada ada pengurangan dari tahun ke tahun kah, dari hari ke hari kah, atau bagaimana? Dari data bagaimana, Pak Ketut? Baik, terima kasih Bu Eni. Terkait dengan data dari target yang sudah kita laksanakan untuk di Kabupaten Buleleng, kita ketahui ini dari Jaksrenas. Jadi kebijakan strategi nasional tentang sampah, kita sudah tahun 2019 kita atur di regulasi penjabarannya dalam bentuk Jaksrada sampai tahun 2025 maaf ini. Jadi sudah tentu untuk tahun 2025 Ibu untuk di pengelolaan sampah khususnya di Penangan kita punya target 70%, Bu. Nah, ini baru kita tercapai 60 misalnya terkelola dari laporan sistem informasi pengelolaan sampah nasional itu sudah terkelola 82%. Artinya sudah melebihi di tingkat kabupaten dalam hal penanganan. Cuma di sini masalahnya mungkin ada regulasi aturan yang sudah kita muat di dalam Pergub 39 2019 tentang penanganan sampah. Di sana sudah termuat bahwa
dalam pengelolaan sampah, baik itu yang terkelola dan tidak terkelola, yang menjadi acuan kita yang sampah tidak terkelola. Ini masih kurang lebih 17,83%. Ini satu semester, Bu. Oke. Kalau yang sebelumnya memang belum nyampe, baru kurang lebih 80-70% dari 100%. Ini yang menjadi tantangan untuk yang 20-30%, khususnya di hulu dan sampai hilir. Apalagi ada TPA ini. Biar masyarakat tahu juga seberapa banyak sih sampah yang dihasilkan masyarakat kita sebenarnya, Pak. Kok Iya. semuanya katanya penuh, TPA ini penuh, Iya. semua ditutup begitu sekarang. Iya, memang benar, Bu Eni. Jadi sesuai dengan acuan dari Kementerian LH ya di pusat, bahwa kondisi secara nasional TPA kita memang di sini adalah dominan dan pendamping. Artinya sudah overload. Istilah di sini sudah tentu peranan dari pemerintah berkolaborasi seperti tadi yang sampaikan, sistem kegotong royongan untuk menuju kearifan lokal, termasuk dari penguatan sistem dari hulu hilir ini harus kita terapkan di hulu terutama. Karena lambat laun kalau itu dibiarkan dengan adanya sampah campur, baik itu organik, kemudian anorganik dan residu, yang sebenarnya itu kita terima residu saja di TPA. Nah ini seharusnya ya, tapi kita ya tercampur dari 3 jenis ini, sehingga kita terus menerus menyampaikan regulasi sudah kuat, kemudian implementasi memberikan kesadaran kepada warga ini yang penting. Jadi dari desa, kemudian kelurahan juga. Nah kita juga dari surat edaran sudah mengimplementasi terkait surat edaran Gubernur nomor 9. Jadi ada satuan tugas Satgas penanganan sampah di Kabupaten Buleleng. Baik. Nah, dari 6 sektor, Bu. Baik. Berapa sampah sih, Pak? Biasanya per hari itu biasanya ngangkut berapa banyak begitu mungkin? Kalau kita lihat dari pengangkutan, kita ditusi pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah, kita kalau terkait dengan armada kendaraan kita, kalau kita bicara pengangkutan, kita punya 28 armada dan itu sudah lanjut usia juga, Bu. Dan biaya operasional cukup tinggi, sehingga peran dari kelurahan yang kita tempatkan di 11 depo yang ada di kota Singaraja itu sebagai tempat pembuangan sementara, yang kemudian dari Dinas LH mengangkut dibawa ke TPA. Nah itu rata-rata kalau kita hitung dari per orang manusia, dari SNI standar itu 0,5 kg, Bu. Jadi kalau kita hitung ke jumlah penduduk jiwa yang ada di Kabupaten Buleleng itu 826.000 kan. Nah itu kita dapatkan per hari itu 413 ton, Bu. Bayangkan. Per hari. Iya. Dan itu belum dipilah. Belum dipilah, benar. Baik. Ada yang dipilah, ada yang sudah, ada yang belum gitu. Nah, sebenarnya kalau rumah plastik mintanya yang dipilah sebenarnya begitu ya. Kita bahas solusi darurat juga bersama Pak Eka Darmawan nih. Pak Eka, ini kan kalau masalah darurat sampah ini bukan hanya soal volume sampah yang meningkat, tapi juga sistem pengelolaan yang mungkin belum siap ya, begitu ya, Bu Eka ya. Nah, sebenarnya kalau Bu Eka sendiri apa langkah konkret yang dilakukan mungkin untuk rumah plastik sebagai respon cepatnya terkait dengan kondisi ini? Bu Eka, kalau di rumah plastik sendiri berapa banyak sampah plastik ya yang diolah begitu setiap hari, setiap bulannya mungkin oleh rumah plastik ini, Bu Eka? Oke, untuk di rumah plastik sih kami sudah dalam kapasitas full. Itu rata-rata di angka 50 sampai 60 ton per bulan. Udah nggak bisa nambah lagi itu. Nah, untuk di rumah plastik itu kami berusaha sebenarnya itu mencari banyak jalan ya. Jadi jalan yang kami tempuh itu bukan satu. Ada yang kita bekerja sama dengan industri daur ulang, ada juga yang kita bekerja sama dengan Dinas PUTR untuk pengaspalan. Jadi serapan sampah plastik untuk di pengaspalan itu sangat besar. Dan ada juga yang kita gunakan untuk kita buat produk langsung. Jadi kita punya untuk hilirnya ya, kita membuat 3 jalur sih. Jadi 3 jalur itu saling berhubungan dan saling membantu lah intinya. Kayak gitu. Sudah full begitu, tidak ada target untuk peningkatan volume kah ini karena saking banyaknya sampah yang dihasilkan begitu? Nah, untuk itu karena itulah gini ceritanya, Mbak. Daripada saya itu meningkatkan kapasitas saya, lebih baik saya mencetak orang-orang yang seperti saya. Jadi mereka nantinya itu bisa bergerak di
tempat mereka sendiri di area mereka sendiri. Itu misi saya ke depan. Jadi lebih baik saya men-share teknologi saya, habis itu pengetahuan saya nanti akan kita launching di bulan September itu. Jadi kita akan bikin kayak tempat edukasi di mana kita akan melatih orang-orang yang ingin fokus di daur ulang, ingin masuk ke bisnis daur ulang tentunya, dan dengan harapan mereka itu bisa membuat bentuk yang seperti rumah plastik di area mereka masing-masing. Oke, baik. Jadi itu caranya, daripada saya nggak mungkin menyelesaikan semuanya, tapi yang saya bisa lakukan adalah men-share sebanyak-banyaknya pengetahuan dan teknologi yang sudah saya gunakan. Baik, karena memang kalau perharinya berapa plastik sih Pak Eka? Rata-rata sih maksimal udah 2,5 loh. 2,5 apa? Ton. 2,5 ton per hari Ya. itu yang dikelola. Itu plastik apa saja mungkin? Semuanya. Yang sudah dipilah, berarti yang sudah bersihkah atau masih kotor masuk ke sana atau bagaimana? Nah, standar kotor itu nggak tahu saya kayak Oke, gimana, oke. tapi yang terpilah itu banyak yang masuk karena kita memang buat yang spesial ya. Jadi kita untuk yang memilah sampah plastiknya kita kasih reward, kita naikkan harganya, kita membeli ya. Habis itu untuk yang tidak memilah itu barang yang masih campur kita masih terima tapi harganya lebih rendah. Oke. Berarti lebih bagus sudah dipilah sebenarnya begitu ya? Kami melihatnya sih seperti itu, tapi banyak yang mungkin sibuk, tidak ada waktu lah untuk milah. Tapi baik, tidak ada waktu untuk memilah begitu, memilah dari organik dan non organik aja masih butuh edukasi Betul. terus begitu, apalagi ini plastik harus dipilah lagi begitu dengan yang lebih kompleksnya lagi. Tapi ya buat saya pribadi kemalasan mereka itu jujur saja ya, kalau di saya itu sebuah peluang, Mbak. Buat saya itu kemalasan mereka membuat saya bisa mempekerjakan nenek-nenek strong yang membantu saya untuk memilah di gudang. Oke. Jadi saya bisa memberikan pekerjaan kepada nenek-nenek itu. Berapa pekerja sekarang Pak Eka? Kalau rutin sih, tapi kalau fluktuatif ya. Tapi kalau rata-rata sih 15-20-an lah. Oke, baik. Ini juga bisa menjangkau lapangan kerja juga ya berarti. Betul. Baik, tapi kalau untuk memilah dan memilihnya ini mungkin komunitas bersih-bersih Bali ini juga yang getol untuk bergerak ya. Meligas Norma juga, Norma masih di sana? Halo? Iya. Selamat pagi. Nggih, Swastiastu. Meligas suaranya agak kecil nih Ki. Pakai headset atau tidak ya di sana ya mungkin? Iya, baik. Nah, Brigus ini terkait dengan dampak solusinya begitu Brigus kalau dari komunitas sendiri dalam mendukung upaya pemerintah yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ketut begitu, dan sejalan juga dengan rumah plastik. Bagaimana dari komunitas bersih-bersih Bali mendukung kegiatan tersebut, Brigus? Kita di Buleleng. Cuma sudah bisa gabung hari ini. Okay. Kita dari gerakan bersih Bali sih seperti biasa ya. Kita lebih ke gerakan yang masif, terus edukasi dan sosialisasi yang konsisten, terus inovasi yang berkelanjutan, terutama inovasi yang lingkungan. Jadi ini yang terus kita blow up, kita gerakkan ya, di Timur Bali. Karena banyak solusi solusi dan inovasi yang sudah terbukti ya, seperti biopori, ada tubuh modern, UKMSIM, dan teman-teman yang lain juga bikin produk-produk. Nah ini kan harusnya menjadi acuan. Jadi bagi desa-desa yang memang menjadi ujung tombak ya, terutama Pak Perbekal dan juga desa yang harusnya bersinergi, dapat merangkul atau jemput bola. Jadi bisa bersinergi dengan lapisan masyarakat gitu loh. Yeah. Nah, ini isu penutupan TPA juga kan makin gencar nih. Yeah. Terus ada tim percepatan juga kita dimungkinkan juga ke tim percepatan untuk program percepatan SE Gubernur. Jadi pendampingan lah, kita nanti mungkin pendampingan ke desa-desa, jadi dengan komunitas-komunitas lain
Jadi kita sudah ada pemetaan, Oke. termasuk di Buleleng. Jadi kita ada pendampingan nanti. Dan betul-betul Bali ngambil areanya seluruh Bali ya. Karena liber kita banyak di seluruh Bali. Jadi bersama-sama lah nanti. Bagaimana gerakan ini bisa masuk, edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan, termasuk inovasinya. Kita perlu dukungan beberapa masyarakat juga. Nah, ini kan yang yang paling power lah di Bali ini kan ada dengar. Nah ini yang harusnya MDA atau apalah yang memang bisa mengarahkan mereka, jadi tidak begitu cuek dengan SE ini, karena kan sekarang ada program baru kita ada program apa tuh kemarin ya, koperasi merah putih itu yang yang malahan bikin SE ini terasa mandek gitu loh, karena mereka berpacu dengan program pusat sehingga program daerah jadinya tertimpa begitu saja. Nah inilah harusnya kita lebih jemput bola lah, terutama kedinasan yang terkait. Itu saja dari Tian, karena kita lebih ke inisiatif. Karena kemarin kita juga diundang ke rapat ke daerah provinsi, kemudian sama tentang generator dan pembakaran, terus masalah-masalah yang dibawa. Karena apa? Solusi sudah ada, tapi edukasi dan sosialisasi yang kurang itu saja. Oke, sosialisasinya kurang, edukasinya masih sangat kurang itu. Makanya kita perlu digerakkan. Jadi orang menurut yang sudah masih bergerak, beri mereka kewenangan untuk pendampingan. Jadi desa-desa itu bisa lah untuk mendengar dan ikut melakukan dulu. Nah, kebijakan kan sudah ada nih, peraturan sudah dibuat begitu, Blegos. Perubahan regulasi apa yang mungkin paling dibutuhkan ini untuk mempercepat solusi darurat sampah nih, Blegos? Yang rasa sih masing-masing pihak sudah mempunyai porsi masing-masing. Jadi ada yang mengeluarkan regulasi, ada yang punya inovasi, ada yang siap sosialisasi. Jadi ini yang harus digerakkan bersama-sama. Jadi jangan hanya seperti yang kita lakukan ya setiap bulan September kita kan itu kan sifatnya seremonial. Jadi sebulan penuh kita adakan World Cleanup Day, itu hanya untuk mengingatkan bahwa betul-betul itu memang harus dilakukan setiap hari. Jadi melatih memilah dari dini. Makanya edukasi perlu ke sekolah-sekolah juga. Karena nggak mungkin kita edukasi dengan orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah terkontaminasi. Jadi istilahnya kalau orang kita di Buleleng bilang membuyur gitu. Baik. Ini harusnya kita memang mempunyai generasi baru yang lebih sadar lah. Jadi, mungkin dari dini lah, kita memang dari PAUD, dari TK, SD, itu yang paling banter, paling efektif untuk kita sosialisasi dari dini. Jadi gerakkan sama-sama gitu, untuk menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar lingkungan. Iya, karena tadi DHLA juga bilang ada edukasi juga, dan tadi dari Rumah Plastik juga menekankan ini sebenarnya maunya edukasi untuk lebih banyak lagi rumah plastik yang lain di daerah-daerah. Apakah ada mungkin dari Bersih-Bersih Bali begitu, Blegos, kolaborasi dengan Rumah Plastik begitu dalam satu aksi bersama ini terkait dengan edukasi terkait dengan lingkungan ini? Kalau kita sih banyak bersinergi ya, karena kita tidak mungkin kerja sendiri. Seperti kemarin kita kan sebutkan nih di Capres nih, kita festival ini kan festival terbesar di Bali lah, melibatkan 100 band kemarin dalam 4 hari. Jadi kita ikut nimbrung di sana, dilibatkan untuk olah sampah organiknya. Terus ada teman yang olah sampah non organik. Jadi kita bikin biopori juga di lapangan itu Mandala Renon. Terus kita edukasi keliling ke FB tenannya, terus ke pengunjung. Jadi lebih bagus acara ini di tahun 2025 ini, acaranya lebih bagus, lebih bisa tertata gitu. Nah kenapa kita lakukan di sana, karena apa? Itu kan mengundang kerumunan orang. Jadi setiap harinya itu ada pengunjung sekitar 20 sampai 25 ribu. Nah bayangkan tuh sampahnya sebagaimana. Makanya kita tidurnya sampai jam 2 pagi kemarin pada hari itu. Baik. Jadi sebesar itu bisa kita tangani itu. Jadi misalnya satu desa itu kita masuk ke dadi misalnya, berapa ada sekolah kita masuk ke sekolah. Pada Jumantik misalnya kita tunggangi Jumantiknya untuk sensasi. Jadi efektif kan semuanya lah, yang berjalan kita sendiri-sendiri itu. Kalau ngomongin anggaran terus nggak akan jadi. Bergerak. Bersih Bali swadaya dari dulu, dari 7 tahun yang lalu.
Oke, bersih-bersih Bali swadaya aja bisa begitu ya Blegos berarti ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Blegos nih karena waktunya katanya tadi sampai 9:30 saja ya. Lanjut nanti begitu ya, Blegos. Saya ada panggilan dari kampus. Nggih. Ya, jadi mohon maaf Niki. Terima kasih. Mungkin satu pesan mungkin Blegos, satu pesan Niki terakhir yang ingin disampaikan juga terkait dengan hal ini. Satu pesan saya sih nggak pernah pudar ya dulu ya. Jadi kembali mengambil pesan-pesan orang tua leluhur kita dulu lah. Jadi satu cekap mongke Allah dening bukti semisal. 1000 kata-kata itu akan kalah dengan satu tindak nyata itu. Jadi yang bertindak saja, jangan banyak omong itu. Terima kasih Suksoma, Blegos Norma, Suksoma, Rahayu, selamat beraktivitas Niki. Bertindak saja dulu, bergerak saja, nggak usah banyak omong katanya Niki. Itu yang dilakukan Rumah Plastik juga. Ada kolaborasi berarti ya, Eka ya? Kita kolaborasi dengan semua pihak, Ibu. Jadi kita tuh banyak kolaborasi entah dari dalam Bali, Buleleng, Bali, nasional, bahkan sampai di luar pun ada. Oke, baik. Dengan pemerintah juga bersinergi. Iya, terutama kan berikut ini adalah di wisata edukasi yang akan kita launching nanti, itu bersinergi dengan Dela. Edukasinya kemana berarti Niki nanti? Itu bukan cuma edukasi, langsung praktek. Memberikannya maksudnya ke siapa, ke masyarakat dalam bentuk seketruneka komunitas kah atau bagaimana? Semuanya. Dalam bentuknya seminar kah atau bagaimana atau seperti apa bentuknya mungkin? Jadi nanti bentuknya itu dalam bentuk activity, Bu ya. Dari level TK, SD, SMP, kuliah, SMA. Habis itu kita juga punya activity untuk yang komunitas, keturunan-teruni, level perbekal juga ada, pejabat daerah juga ada. Bahkan yang terakhir kemarin itu dari mana ya? Dari kampus dari Singapura datang itu untuk dia, jadi materi akan kita sesuaikan pastinya ya. Kalau yang mereka datang dari luar tuh biasanya untuk develop produk. Kalau umpamanya yang dari kepala daerah biasa datang itu biasa soal manajemen, soal alur pengelolaannya. Kalau anak-anak biasanya tentang merubah kebiasaan. Habis itu tentang bagaimana cara memilahnya. Jadi kita berusaha membuat sesi edukasi itu yang lebih atraktif, lebih praktikal dan pastinya fun. Oke, studi tirunya begitu ya. Betul. Baik, kita juga undang pendengar yang ingin ikut bergabung. Ini dari tadi ingin ikut bergabung. Silakan untuk di 24644 ataupun di WhatsApp-nya yang ingin ikut bergabung pagi ini Pak Narte. Ini dari tadi sudah mulai telepon juga begitu nggih. Satu penelpon dulu kita sapa. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Narte. Silakan Pak Narte, mungkin ada yang ingin disampaikan. Mbak Eni nih? Iya, sama Heni Pak Narte. Iya, Rahayu sareng sami. Rahayu. Pak narasumber saudara semuanya. Tetap semangat. Semangat. Kalau dulu P2M. Indonesia merdeka kena perang lawan penjajah. Sekarang perang lawan sampah. Kan ada bahasa, ayo perang lawan sampah. Jangan sampai dikalahkan oleh sampah, tapi kita mengatasi untuk kesejahteraan. Nah, saya sering karena sering biasa di luar, bukan luar biasa. Sering lihat orang buang sampah di sembarangan. Ya, seperti tadi saya interaktif buat saya giri Satpol PP pengawasan perda sampah, sampai saya lihat di Yudhistira itu sudah ditulis dilarang buang sampah. Ya, mungkin perda berisi anak das lemah ngabe plastik entung ange di jiji kosong ya. Dari sana saya berpikir beberapa tempat ada plastik-plastik itu ngantar anak, di mana ada sempat itu dibuang, dilepas gitu aja. Nah, saya berpikir, saya di Banyuning ini ada TPS ya, di BTN itu ya. Tidak tahu saya
jam boleh buang sampah apa saja jenisnya. Nah, saya berpikir di mana titik-titik TPS-TPS di lingkungan kawasan perumahan dengan jumlah kepadatan penduduknya, sehingga mereka tidak jauh membuang sampah dan sudah mengetahui jalur itu, sehingga dia tidak membuang ke tempat yang sepi-sepi di jalan lah, ngawang-ngawangin dan gitu ya. Nah, ini yang saya perlu gambaran pola perencanaan dari DLH. Saya lihat kadang-kadang ini di Banyuning masuk ke kuburan, orang bawa belok kanan, saya bawa sampah. Apa di kuburan itu TPS? Apa TPS mayat, apa TPS sampah? Saya tidak tahu itu. Nah, makanya ini perlu sosialisasikan atau dibuatkan titik-titik TPS itu sesuai dengan penjajakan jumlah penduduk, lingkungan padat penduduk, sehingga dia dipermudah. Kalau ada tanah kosong ya Pemda lah yang beli, tidak mengganggu lingkungan sebelahnya lah gitu lah. Yang penting aman. Selanjutnya, berapa tahun program pengadaan penyadaran masyarakat tentang memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya, sehingga selalu nanti sasarannya masyarakat belum sadar memilah. Nah, ini perlu sosialisasi dan ada evaluasi. Kalau 3 tahun masih konden gini, kan carane, nah kan gitu ya. 3 tahun konden Jepangnya terusir, kan carane apang merdeka raga kan gitu ya. Nah itu sehingga tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Kemudian dari rumah plastik Pak ya. Nah, istilahnya rumah plastik, nah ketajutnya mar mecelep hidup kejang umai plastik ini. mungkin istilah ya apa dasarnya memakai relawan apa ini rumah plastik. Sehingga saya berpikir tadi pernah mendengar, ini aspal dari plastik. Ya syukur kalau ini sudah ada produksinya, Pemda lah membeli dengan harga yang ya sesuai wajar, tembelah jalan-jalan di kota yang berlobang, yang masih banyak belum diaspal. Saya berpikir juga, apa bisa dari Pak Eka ya ini atap plastik Pak, sehingga sing genteng lah jangan atap plastik ya. Kalau atap ini bisa membantu rumah murah kan itu ya. Nah, sehingga hal ini bisa mempermurah biaya daripada perumahan itu. Nah, saya kira itu, sehingga saya sangat salut ada relawan, kemudian dari DLA bekerja sekian ton ngangkut sampah tiap hari. Hanya sekarang penyadaran kalau pemilahannya ini bisa dari rumah tangga, diberi bantuan tong sampah lah, dari desa ada bantuan desa, menyadarkan saran saya, pertanyaan saya berapa tahun, ada target dari kelurahan, didatangi, siapa bisa memilah ini, dapat souvenir atau dapat support apa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narten. Niki sudah ikut bergabung juga pagi ini. Nggih. Dan lainnya pendengar Pro 1 silakan di 24644 ataupun di WhatsApp-nya. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, nggih. Astawa Pak Astawa di Bungkulan. Mungkin menambahi Pak Nape ini. Nggih, silakan. Sudah banyak sekali memberikan suatu masukan
mendapat melapas, sehingga perlu kita pikirkan, kita renungkan bagaimana caranya sehingga sampah yang menjadi problem bangsa kita ini betul-betul bisa ditangani dengan baik. Om Swastiastu, narasumber. Om Swastiastu. Yang Swastiastu. khusus untuk orang Desa Bungkulan. Di Desa Bungkulan kan ada tempat pengolahan sampah cuma satu nih. Menurut yang ke rasanya sangat kurang. Karena melihat daripada kalau cuma satu, sampahnya itu sudah meluber. Apalagi tidak boleh membuang sampah ke Bengkale itu. Nah ini sangat ikan sekali perlu dipikirkan, perlu Bapak datang ke sana, kan gitu ya. Meneliti apakah pekerja-pekerja itu sudah betul-betul bekerja dengan baik atau bagaimana. Nah tempoh hari saya dengar pembawa sampah dari sana karena sudah penuh tidak bisa menerima juga di TPA. Nah untuk itu yang sarankan bagaimana memperjuangkan untuk di Desa Bungkulan ditambah TPA lagi 2 sehingga sampah-sampah yang berjajar di rumah-rumah itu akan tidak diangkut oleh anjing-anjing karena membuang sampah itu bukan sampah plastik saja, isinya banyak yang merusak lingkungan kita gitu. Nah untuk itulah yang mohon bagaimana caranya narasumber berbicara langsung dengan Pak Bupati. Begitulah keadaan ring desa pada umumnya, khususnya di Bungkulan gitu. Kurang sekali nih ke tempat pengolahan sampah. Nah kalau umpamanya terbentur soal tenaga begitu, dan seperti tadi Pak Nate mengatakan coba ajak bermusyawarah di desa siapa yang mau bekerja untuk memilah sampah. Nah sekarang kalau kita memilah sampah di rumahnya mungkin tidak mungkin juga. Nah ini perlu pemerintah untuk khusus di Desa Bungkulan ditambah lagi 2 TPA yang di tengah sudah ada, yang di timur dan di barat. Nah khusus untuk di barat yang harapkan juga pemerintah provinsi melegakan bekas penimbangan itu. Di sana ada kosong sekali tanah kosong, berikan kepala desa untuk membuat TPA. Sekian, terima kasih. Rahayu Pak Astawa Reng Bungkulan nih, dari Bungkulan juga ada, di kota ada Pak Narte tadi. Tapi sebelum ditanggapi kita jeda sejenak dulu nggih. Mohon izin untuk pendengar nanti akan ditanggapi, tetaplah bersama kami di Pro 1.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken, Solusi Bali Darurat Sampah. Kita masih bersama Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Buleleng, Bapak Iketut Santiana SP, dan juga bersama founder Rumah Plastik Eka Darmawan. Dan tadi Pak Ketut dan juga Pak Eka, pendengar kita sudah ikut bergabung. Tadi ada Pak Narta dan juga Pak Astawa. Mungkin bisa langsung ditanggapi tadi Pak Narta, ini banyak hal yang disoroti begitu. Silakan Pak Ketut. Ya, terima kasih Bu Eni. Pak Wianarte, Merdeka, ini senior kami Bu di Pemuda Pancamarga. Jadi baik, kami menyampaikan terkait apa yang menjadi pertanyaan tempat pembuangan yang terjadi di Jalan Yudhistira. Nah memang itu Bu, sudah kami atensi koordinasi dengan kelurahan. Dalam arti begini Bu, ketika di suatu tempat di luar jalur protokol utama itu juga punya partisipasi dari warga, kemudian pihak kelurahan untuk senantiasa untuk memantau, mengawasi di masing-masing oleh kepala lingkungannya. Nah, ketika ada orang membuang di tempat media lingkungan yang terbuka, pasti itu menjadi pancingan warga yang lain yang tidak masuk nasabah di KSM kelurahan. Nah itu sudah kami atensi dengan koordinasi dengan kelurahan setempat, dan untuk hal-hal lain juga di kelurahan lain sama persis ada seperti kejadian seperti apa yang disampaikan Pak Wianarte. Jadi pembuangan untuk sampah itu ada, kalau di kawasan kota itu ada 11 titik. Contoh kalau memang itu daerah Astine ya, itu tempat pembuangannya aja di Setre Buleleng. Kita sediakan bak-bak elasi. Dan itu bergerak tiap pagi pengambilan pengangkutan sampahnya. Itu yang belum dipilah berarti Pak ya? Iya, kadang-kadang ini yang belum dipilah, tapi kita ada tenaga-tenaga yang secara mandiri terlibat di sana, memilah langsung dia mengambil. Otomatis ada pengurangan, ada proses, sama kayak di TPA. Ada petugas pemulung yang notabene 120-an Bu. Kemudian ada proses juga daur ulang untuk pencacahan untuk sampah organiknya di TPA itu. Ya ini sama di masing-masing depo. Kalau di wilayah misalnya Buitan di belakang kita di sini RRI. Ini belakang ini ada. Yaitu punya komposisi kelurahan untuk pembuangan warganya dari Banjar Bali dan Banjar Jawa, termasuk sebagian Astine. Jadi ada tempat-tempat ya untuk TPS, jadi tempat pembuangan sementara istilahnya, yang nanti diangkut oleh dinas kami secara teknis setiap pagi Bu. Ada 3 shift. Kemudian ada di Kaliuntu juga ada, di Seroja juga ada depo-depo TPS yang di lingkungan setempat di sana melalui KSM kelurahan, pengambilan dari warga sumbernya dibuang sementara ke depo. Nah, kemudian untuk di depo untuk masyarakat luas Kabupaten Buleleng ini sebenarnya terjadwal sesuai dengan teknis SOP kita. Ya, jadi pembuangan waktu untuk warga itu ya dari sore kan biasa itu orang nyapu Bu di masing-masing rumah tangga kan, sampai besoknya pagi, sehingga di siang hari itu ditutup
menjelang ke siang hari sampai sore. Nah itu kita mengatensi terhadap pembeludakan dari sampah-sampah yang dibawa di luar lingkungan yang ada di tempat depo tersebut. Sebenarnya sudah ada Sudah begitu ada ya, Pak, ya? sebelah sini. Kemudian juga kalau di Bejuning BTN, terima kasih Pak Nate, terkait tempat itu kita ambil juga Bu. Ada TPS-nya Bu di BTN tersebut. Baik. Jadi kita sudah atensi semua lokasi termasuk Penarukan di titik bagian timur. Kemudian dengan titik-titik perumahan ini Bu, jumlah dan penyadaran masyarakat ini sebenarnya sudah kita jalankan dari dulu. Banyak sekali program-program dari pemerintah, kita ke sekolah, ya, apalagi kegiatan sekarang ini ada MPLS dari sekolah, kita memberikan edukasi terkait dengan penanganan sampah. Baik. Nah, kalau terkait dengan sampah non organik sudah tentu kita dari 279 yang sudah di SK-kan itu terbentuk bank-bank sampah unit. Jadi dari proses itu sudah kita menerima seperti tadi disampaikan dalam bentuk nilai uang, ya, walaupun kecil tapi berarti itu, ya itu semua sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, kemudian TPS tadi kalau di Bungkulan ada cuma 1 TPS, masing-masing desa cuma 1 Pak ya, atau gimana sih sebenarnya? Kita melihat dari beberapa sisi, ya. Jadi kalau di desa sesuai dengan Pergub 47 itu kan pengelolaan sampah berbasis sumber. Kita sudah melaksanakan edukasi, kemudian penjajakan, evaluasi, monitoring. Kalau di TPS Bungkulan, namanya TPS 3R ada Bu. Nah, itu kita punya 58 TPS 3R yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah itu sudah terlaksana, tapi karena bertambahnya jumlah penduduk, bagaimana pihak desa dari pihak TPS setempat untuk mengurangi sampah non-organik khususnya. Sehingga beban untuk dibuang ke TPA itu hanya residu saja, tidak volume banyak timbulan sampahnya tercampur. Yang inilah menjadi tugas kami di dalam menyadarkan stakeholder sesuai dengan Satgas. Jadi ada Satgas di sini, contohnya untuk desa kelurahan yang mengkoordinir adalah Dinas PMD Bu. Kemudian ke Horeca, hotel, restoran dan sebagainya itu Dinas Pariwisata. Kami berkolaborasi, apalagi di Pemda sekarang sudah membuat tebu modern Bu. Ya, beberapa hasil monitoring kami dengan inspektorat itu sudah mendekati 100% di kecamatan juga sudah membuat tebu-tebu modern khususnya sampah organik ini. Kalau sampah non organik dengan koordinasi kolaborasi dengan bank sampah. Kita bentuk bank sampah unit yang ada di masing-masing kecamatan. Itu yang solusi yang begitu kami langkah-langkah yang kami laksanakan. Yang penting sini kesadaran masyarakat dalam memilah dulu. Kesadaran masyarakat kembali. Nah ini yang diharapkan masyarakat pantau juga apakah berjalan dengan baik katanya Pak. Kalau kita lihat bukan dari tusi pemerintah DLH juga, mungkin dari desa, perangkat, karena sudah terbentuk, tersusun. Siapa berperan di sana, tinggal kami mengevaluasi Bu. Tapi secara implementasi sudah berjalan. Terbukti kalau di desa Bu, ini contoh pasar saja. Kami ada dari pemerintah mengadakan lomba pasar bersih. Nah, sudah tentu kami memberikan penyuluhan juga dengan tim yang tergabung. Di sana sudah ada pemilahan sampah non organik dengan organik yang dikelola oleh pasar. Itu di desa Bu. Baik. Ini ke rumah plastik dulu Pak ya. Rumah plastik mereka ini tadi disampaikan oleh Pak Nata juga hasil produksinya agar dirangkul Pemda. Ini sudah keluar negeri padahal Pak Narte, bukan hanya Pemda tapi sudah sampai di ekspor ya beli PK ya. Betul. Udah kok, kita kan udah di pengaspalan itu kan sudah. Kita kan udah bekerja sama dengan Pemda lewat Dinas PUTR untuk pengaspalannya. Itu dari 2023. Dan itu jatuhnya kayak bola salju bergulirnya, semakin banyak gitu loh. Di tahun ini saja itu hampir 300 ton penyerapan sampah untuk pengaspalan. Ya, jadi kemarin sempat ditanya apakah siap untuk di double lagi biar serapannya lebih tinggi. Saya pribadi nggak siap. Kenapa Pak ya? Karena ya saya juga punya keterbatasan kan Bu. Karena itulah saya ingin mengajak teman-teman di daerah gitu, ayo bantu saya yuk masuk ke bantu saya untuk menyerap sampah untuk pengaspalan.
Itu jadi Anda buat itu di desa Anda sendiri, nanti quality control dan apanya Anda bisa belajar di saya gitu. Nanti kan serapan dari sampah Anda bisa langsung dipakai ke untuk pengaspalan lewat PUTR. Susahnya, maksudnya terbatasnya dari hal apa Pak Eka? Dari dana kah, dari alat kah, atau dari SDM kah ini? Seperti apa? Yang pertama itu kan tidak bisa diambil satu-satu Bu ya. Itu harus semuanya barengan tuh. Dana, alat, lokasi, SDM itu barengan jadi satu. Ditambah kami di sini kan bergerak untuk semua jenis sampah plastik nih. Semua jenis sampah plastik. Jadi kami tidak memilih. Semua jenis sampah plastik di kami ada jalurnya masing-masing. Karena itu pengolahannya itu banyak. Nah, untuk PUTR itu kan ngambilnya itu satu jenis saja. Untuk jenis kresek aja dia yang diambil. Dan itu sangat bagus. Kenapa? Karena jarang ada industri daur ulang yang ngambil kresek. Dan kresek itu paling tidak berharga sebenarnya di lapangan. Padahal paling banyak ini yang dihasilkan masyarakat. Paling banyak, paling tidak berharga di bisnis konvensional kayak pemulung, pengepul, kresek itu paling tidak berharga Bu. Nah sementara di Buleleng kita sudah punya ada jalannya nih. Cuman itu harus tercacah dulu baru masuk. Jadi saya berkeinginan mengajak desa-desa lewat TPS gitu ya. Ayo bantu kita untuk menyupport program pengaspalan yang dilakukan PMK Buleleng dengan cara mengolah sampah kresek Anda di tempat Anda masing-masing. Jadi semakin banyak suplai bahan baku, semakin banyak proyek pengaspalan dengan sampah plastik yang bisa dilakukan. Itu yang sebenarnya ingin saya share gitu. Jadi niat untuk menumbuhkan EKA yang baru itu lebih jalan lah, lebih terprogres lah gitu. Baik. Sebenarnya solusinya sudah ada kan Pak Tut ya. Tapi bagaimana ini jalan di desa-desa atau di TPS 3R-nya sebenarnya. Tempatnya sudah ada, solusinya sudah ada begitu. Sudah dibuatkan perdes lagi. Nah, ini nyangkutnya di mana sebenarnya Pak Tut? Kita hanya melihat kerjasama MOU ini. Ini kan harus berkolaborasi Bu. Ya, seperti tadi Pak Wayanatu sampai tahun berapa ini penyadaran masyarakat ini. Kalau dari surat edaran Pak Gubernur itu per 1 Januari 2026 sudah semua masing-masing di Sumber mengelola sampah berbasis sumber Bu. Itu tantangan berat kami dari pemerintah terkait dengan tersebut. Sehingga apa solusi dan sebagainya ya desa ini, kelurahan ini yang berperan. Kita siap kalau diundang terkait dengan pembinaan dengan Pak Eka juga kita siap saja. Iya, kemarin banyak juga keinginan untuk ada edukasi terkait dengan sampah plastik ini. Ya kita anjurkan motivasi untuk dibentuk bank sampah ini, bank sampah unit. Ya kita baru 279. Kalau dari desa jumlah kita 129 ditambah kelurahan 19 kan 148. Nah itu menjadi tantangan kami untuk keseluruhan. Disinilah hasil dari perdes peraturan desa, sepakatan dengan perangkat desa ada di sana, masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian adat juga hasil peraramnya bagaimana hasilnya. Sehingga kita dengan MDA bisa berkoordinasi, berkolaborasi terkait sampah non organik. Yang ini memang kalau dibilang Bu, ini yang harus kita hindari ada PSP Bu, penggunaan sampah sekali pakai. Itu adalah sampah kresek tadi bentukan ya, kemudian ada styrofoam. Itu kalau styrofoam bisa sampai 450 tahun baru hancur dan sebagainya. Kalau bentuk-bentukan ini bisa sampai 50-80 tahun. Cukup lama. Jadi inilah seperti tadi disampaikan bagaimana kita mengolah, memproses daur ulang sehingga menjadi ekonomi sirkular, punya nilai Bu. Nah ini masyarakat yang menjadi peranan partisipasi di dalam meningkatkan kesadaran. Itu saja sebenarnya kuncinya di sini. Meningkatkan kesadaran lagi begitu dan menumbuhkan bleka-bleka yang baru. Karena kalau tadi menumbuhkan kesadaran untuk memilah dan memilih lah ya Pak ya. Kalau untuk membatasi penggunaan sampah plastik ini pelan-pelan mungkin karena apapun sekarang soalnya kemasannya pakai plastik begitu. Dan sekarang kemasan pakai plastik bleka pun sudah mampu sebenarnya untuk mengolahnya itu untuk menjadi bermanfaat lagi begitu.
Selain aspal tadi apa BK? Tadi Pak Narto menekankan apa saja nih, bisa tidak atap, bisa tidak yang lain? Oh ya, paving block itu Paving bisa. Bisa ya Pak Eka ya? Apa saja Pak Eka? Hampir semua barang yang bisa dibuat oleh kayu itu bisa kami buat dari plastik. Furniture masuk ke interior, bahkan kemarin di Kitamani udah bikin coffee shop. Satu bangunan itu 70%-nya sampah plastik. Wow. Di Nusa Penida beda lagi. So kayak banyak sekali kalau kita berbicara potensi ya, saya itu belum ketemu batasan dari sampah plastik. Soalnya kalau kita berbicara masalah kenapa sih sampah plastik itu berbahaya? Karena tidak bisa tidak bisa dikelola oleh alam dan semuanya. Perlu ratusan tahun. Nah, kalau umpamanya kita punya sebuah meja yang punya daya tahan ratusan tahun, bukannya itu investasi untuk kita? Iya. Benar. Saya ingin membawanya tuh ke arah ke sana gitu loh. Karena itu setiap plastik itu bukti peradaban manusia. Yang jadi masalah karena setelah kita gunakan kita tidak ada lanjutannya gitu loh. Dan sekarang di Buleleng kita sudah siap semuanya. Masalahnya adalah Anda mau melakukan atau tidak? Mau tidak dari sekarang ya mendengar. Satu terakhir Pak untuk closingnya gimana nih untuk masyarakat kita edukasinya kembali, tidak henti-hentinya memberikan edukasi begitu. Seperti apa Pak solusinya? Baik, harapan kami bagaimana masyarakat dalam meningkatkan tingkat pemilahan dan daur ulang di rumah tangga masing-masing. Ini yang cukup harus kita utamakan di sini. Kemudian bagaimana berkurangnya jumlah sampah yang masuk ke TPA. Jadi bebannya karena sudah kita rata-rata semua open dumping gitu ya. Jadi bagaimana kita mengurangi hanya residu aja. Itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dukungan keberlanjutan operasional tadi yang ditanya tentang TPS 3R, bank sampah dan sebagainya untuk sampah plastik. Nah itu yang kami laksanakan di pemerintah maupun di pihak swasta. Kemudian nanti ke depan mungkin kita membentuk kadar-kadar lingkungan desa ini Bu. Ini penting aja. Sebagai pengawas desa, memantau sekian dusun berapa sih kompilasi timbulan sampah yang ada di desa tersebut. Kami sudah membuatkan semua bentuk data-data. Tiap bulan, tiap desa harus nyetor laporan, Bu. Berapa sampah yang ada, sehingga kita bisa memporsikan bahwa itu sampah organik maupun anorganik. Berarti yang dominan desa mana, kecamatan mana. Nah, itu sebagai sasaran utama sekali. Kita bentuk tim. Nah, ini yang kami sedang laksanakan gerakan ini terkait dengan sebagai kadar lingkungan desa. Kemudian terakhir, mudah-mudahan dengan terwujudnya nanti Buleleng sebagai kabupaten, ya kita peduli lingkungan dan bersih. Kalau sudah lingkungan bersih, niscaya ya dari segi kesehatan juga pencemaran kita bisa hindari, pencemaran dan sebagainya. Itu yang menjadi harapan kita bersama di dalam pengelolaan sampah khususnya di Kabupaten Buleleng. Demikian kalau dari kami dari pemerintah. Dari DLH. BK silahkan BK terakhir mungkin ada pesan atau harapan untuk kolaborasinya seperti apa atau gimana ini? Kolaborasi saat ini sedang berkembang, Mbak. Itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan sebenarnya. Jadi secara terbuka kami dari Rumah Plastik itu terbuka dengan siapa saja yang ingin berkolaborasi dari dalam Buleleng ataupun luar Buleleng. Yang paling jauh saat ini kalau di Indonesia itu dari Merauke saat ini kolaborasinya. Marah dari jauh dulu ini gimana nih? Nah, maksud saya kayak gini, terutama untuk di bagian edukasi, kami nanti secara resmi ingin mengundang teman-teman yang ingin belajar tentang daur ulang itu, terutama untuk sekolah-sekolah nanti start di September. Itu kami siap untuk membantu Anda untuk belajar tentang daur ulang itu langsung di pusat pengolahan kami. Jadi di sana langsung praktek, langsung apa gitu, dan juga untuk untuk teman-teman yang lain, terutama di desa, aparat desa, TPS, kita di Buleleng sudah punya jalan untuk semua jenis sampah plastik terutama ya. Itu jadi jika kalian ingin tahu lebih banyak dan ingin masuk ke ranah bisnis yang masuk ke ranah ekonomi sirkular dari sampah plastik,
Anda bisa datang ke kita di Rumah Plastik ataupun bisa langsung nanti juga di DLH. Karena kita punya satu misi yang sama. Baik, luar biasa. Ini solusinya sebenarnya sudah ada. Jadi ayo bergerak, mari bergerak dari sekarang. Saat ini juga tidak lagi besok nanti tidak ada ditunggu-tunggu lagi, tidak banyak omong lagi, tapi ayo bergerak segera. Itu solusinya untuk Bali Darurat Sampah. Terima kasih banyak untuk Bapak Ketut Santiana, SP, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Buleleng, dan juga founder Rumah Plastik Bleka Darmawan. Terima kasih banyak. Dan tadi kita sudah berbincang juga bersama founder Bersih-Bersih Bali, Bligos Norma. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara kami hadirkan untuk Anda. Saya Hedi Batalia, terima kasih. Sampai jumpa.